Atta Halilintar atau Deddy Corbuzier? Deddy Corbuzier. Instagram atau Twitter? Instagram. Chatting atau telepon? Telepon. Najwa Shihab atau Rosiana Silalahi? Najwa Shihab. Menikah atau karir? Hai guys, hari ini kita mau ke rumahnya Ken Ane sesuai dengan janji saya. Dia adalah orang perdana yang pertama kali mau kita interview. Kita mau jalan ke tempat dia, kita mau lihat bagaimana dia masak telur, bagaimana keseharian dia di rumah. Yuk, kita lihat nanti keseruannya. Jangan lupa di channel Lander Sudiarto. Guys, yuk. Kita sudah sampai di kediamannya Ken Ane. Mumpung dia lagi cuti, nanti kita tanya dia tentang kewirausahaan dan kita bawain oleh-oleh kesukaannya dia. Oke ya? Yuk, nah ini ibunya, yang buka ibunya dulu. Nggak apa-apa, kan baru makan. Nggak apa-apa. Sini dulu. Ini ibunya malu. Tadi aku pikir ini loh, dendeng itu ini. Berapa? Otak kok dendeng. Aku kembali menyaksikan kabar khusus Bersatu Melawan Corona bersama saya Ken Ane. Pemirsa, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dipindahkan ke ICU. Lutfi Alfiandi terdakwa kasus kerusuhan 25 September 2019 membuat gempar persidangan. Lutfi yang saat itu mengenakan baju sekolah menengah kejuruan mengaku dipaksa polisi mengakui perbuatan yang tak dilakukannya. Ya, kembali lagi bersama kami di Kabar Siang, pemirsa, spesial dari ulang tahun TV One yang ke-12. Tapi segmen kali ini saya sendiri dulu karena Alfat harus menjalankan ibadah salat Jumatnya. Dari DPRD DKI semakin luas lagi, semakin tinggi, pernah menjabat juga sebagai anggota DPR RI di Komisi 6 dan juga... Saya di DPRD DKI mungkin 11 tahun, 2 periode. Nah, kita tunggu Mbak Ken Ane. Ini adalah tamu kita yang sering mewawancari kewirausahaan. Nanti kita bisa share tentang kewirausahaan. Oke? Yuk kita lihat. Halo Bang. Halo Bang. Sehat. Sehat ya. Wah, dia ini mahir mah kalau nyapa karena kan udah biasa kan. Nih ya. Benar. Aku kasih ini ya. Apa nih? Ada apa nih? Wah, ada merchandise. Merchandise kita berkat telur. Berkat telur. Sama ya kaosnya ya? Sama dong. Oke. Mbak pakai dulu. Nah, kita mau lihat cara mbaknya masak telur. Ya, Bro. Oke. Kita lihat masak telur apa ya? Kalau di Jakarta nih nggak? Masak sendiri nggak? Kadang masak sendiri. Tapi banyak ini mungkin ya? Banyak kan pesen makanan karena udah nggak sempet bikin telur. Telurnya dari berkat telur. Masak apa ya? Telur mata sapi aja kayaknya ya. Bu, ini yang lainnya kompor gimana? Nah. Gas gitu dah. Tapi ini ya, intensitas mbaknya mungkin di dapur juga udah kurang ya, karena memang istirahat. Udah banget ya. kayak ya nggak sempet lah. Paling kalau pagi itu sarapan tuh oat. Masak. Iya, nanti paling kita taruh di TV One. Aduh. Nah, telur yang bagus, kuningnya juga lebih ini. Gitu. Tapi udah panas belum itu minyak tadi? Udah deh kayaknya. Malah nggak bagus ya? Kayaknya minyak aku aja kebanyakan deh. Hah? Kayaknya minyak aku aja kebanyakan. Ini yang simpel-simpel aja lah, kalau sarapan juga biasanya. Ya, tapi biasanya ini kalau apa? Pakai sosis. Ya, benar. Cuman kasih kayak pepper sama salt udah jadi. Tapi seringnya telur rebus ya karena berkedok diet. Nih.
telur mata sapi ala. Mata sapi. Nanti fotonya. Jadi deh bikin telur mata sapi buat sarapan. Simple, easy, dan yang pasti telurnya dari berkat telur yang kualitasnya enak. Arsitektur. Kita makan. Saya ditawarin makan nih. Iya, makan. Kita sarapan ya. Sarapan. Reja, kita sarapan aja. Ayo siap. Kalau jadwal itu berubah-ubah nggak? Kalau Jadwal sebenarnya bisa berubah sewaktu-waktu kondisional. Kalau misalnya ada event-event tertentu, hari-hari tertentu yang memang kita ada program khusus, biasanya bisa merubah jadwal dari kita yang siaran. Misalnya aku yang ditunjuk untuk siaran di program itu, harusnya aku libur, jadwal bisa geser kayak gitu. Tapi sih udah ada sebenarnya jadwal mingguannya. Jadi biasanya jadwal itu dirilis setiap 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya untuk 2 minggu ke depan kayak gitu. Kan lagi enak banget dapet liburnya Sabtu Minggu. Libur Sabtu Minggu itu privilege banget deh gitu, karena jadi punya, kalau kita mau main juga teman-teman liburnya Sabtu Minggu. awalnya masuk ke media gimana sih? Jadi awalnya itu waktu kuliah sebenarnya, waktu kuliah kan kuliah di Undip komunikasi, komunikasi. Terus habis itu kan udah mulai skripsi tuh, skripsi, internship tuh sebenarnya malah nggak di bidang komunikasi, maksudnya nggak di media gitu. Awalnya internshipnya di Pertamina EP karena kepikirannya awalnya mau jadi PR. PR energy, PR energy company ceritanya gitu. Terus pas lagi skripsi kan mikir kayak skripsi kan nggak terus tiap hari ketemu sama dosen, banyak waktu. Mau ngisi kekosongan ini apa gitu ya? Ngapain nih gitu. Akhirnya cobalah iseng-iseng daftar di Kompas TV Jateng gitu. Tapi sebelumnya waktu kuliah juga awalnya tuh di TV lokal di Cakra Semarang TV waktu kuliah. Nyiar radio nggak pernah ya? Nggak pernah malah. Dulu padahal pengen jadi announcer juga. Ngikut model-model nggak pernah? Nggak pernah, karena nggak tinggi. Terus mulai longgar lagi waktu skripsian. Terus mulailah coba di Kompas TV Jateng. Itu sebagai freelancer ya. Gitu, freelancer. Tahun 2015 ya, 15 lah, 15 ke 16 lah antara range waktu itu. Terus jalannya sampai akhirnya masuk tujuan adalah karena dari Kompas TV. Jadi ya baru tahu kalau misalnya udah kerja di media itu bener-bener terbuka banget jalannya. Jadi orang media sini bisa kenal dengan orang media sini. Jadi gitu. di CP itu jadi bener-bener berguna ya. Nah terus kebetulan dikasih tahu sama kepala biro yang ada di sini kalau tujuan lagi buka lowongan, lagi cari presenter gitu kan. Itu dari teman atau dari mana informasi? Dari teman. Dari informasi dari teman gitu. Teman yang artinya dia di bidang pertelevisian juga. Di bidang pertelevisian juga saya dibuka. Jadi presenter langsung presenter TV nasional gitu kan, nggak kebayang gitu kan, maksudnya sempet minder juga, masa iya sih dari lokal dari TV yang cuma cakupannya lokal terus langsung bisa TV nasional. Aku punya apa gitu, maksudnya pengalaman juga masih di lokal gitu. Habis itu tapi teman yang ini meyakinkan bahwa kayak enggak kok, kamu emang udah di ibaratnya kayak visual tertarik untuk mengenal lebih dalam lagi gitu. Jalannya nggak tahu ya, mudah aja gitu, dimudahkan aja di situ. Semua tahap dilaluin, mulai dari tahap psikotes, terus habis itu wawancara sama HR-nya, terus habis itu ada wawancara user. Waktu di interview gitu, ada nggak pas mau masuk ke gedung itu ngeliat orang-orang yang kita lihat di televisi, misal, wah ada Bang Karni nih, Kang Ilyas gitu? Iya ya, bahkan sampai wawancara sama Pak Karni juga kan. Akhirnya wawancaranya sama Pemret, sama Pak Karni. Sampai ke dia juga ya? Sampai gitu. Terus yang agak ngeri emang yang tahap wawancara user sama wawancara Pemret. Kira jadi jurnalistik itu gampang dan gampang susah, menyenangkan tapi kadang menguras tenaga sih. Seru-seru. Ingat banget dari pertama masuk itu langsung yang lain masih di tandem sama orang lain. Sekarang kan reporter ya kalau secara job definitifnya gitu. Reporter aja yang lain masih ditandemin.
terus aku udah langsung dilepas sendiri, disuruh liputan di Jakarta. Aku nggak tahu kayak gimana flow-nya, belum tahu flow-nya kayak gimana. Anak daerah datang ke Jakarta, tiba-tiba suruh wawancara dirjen pajak gitu, nyari dirjen pajak untuk Pak Ken ya itu, terus habis itu nggak ngerti itu di daerah mana. Ada nggak di apa namanya disuruh kamu harus baca dulu tentang pajak apa tentang apa? Oh iya pasti itu kan kalau ya? itu kan kita harus riset ya. Maksudnya kalau kita mau liputan tentang apa kita harus tahu dulu kita mau wawancara tentang apa sih gitu. Kita disuruh ditugasin itu lagi mau membahas masalah apa sih, terus angle-nya harus kayak gimana. Berapa lama kamu punya kesempatan baru dikasih? Sangat sempit. Jadi jurnalis harus bisa berpikir taktis. Gitu. Jadi kayak dari satu topik lompat ke topik lain itu benar-benar harus ngerti. Padahal kita misalnya belum tahu sama sekali, tapi paling nggak usah terlalu dalam, tapi di permukaan, tapi kita tahu banyak gitu. Yang menariknya satu, bahwa ternyata kita juga nggak langsung dikasih posisi yang baik ya. Betul, kita di lapangan dulu. Daerah dulu. Iya. Banget. Nah itu bro, kamu lihat nggak bahwa dia sekarang. ternyata dikasih sampai sekarang pun juga dia selalu di challenge tuh. Ini kita mau tanya secara pribadi nih. Pada saat dari stasiun sebelumnya masuk ke skala yang nasional tadi, honornya naik berapa kali lipat sih? Berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat. Kesempatannya juga jadi berkali-kali lipat lebih besar juga. Oh, jadi gini ya, apa namanya? Ya, kita nggak tahu ya jalan hidup ya. Jadi artinya memang kita harus berani. Betul. Sebenarnya dimanapun entah itu di daerah atau mungkin di ibu kota, balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau misalnya bisa melihat, membaca kesempatan, dan mau belajar dan mau berusaha tuh ada aja pasti jalannya kayak gitu. Kayaknya kita sudah makan yang enak. Tadi makan telur. Kennya juga sudah masak telur. Teman-teman lihat nih, orang jurnalistik juga bisa goreng telur. Bisa, yang simpel iya. bisa. Tapi memang karena keadaan kan kita juga harus cepat menyesuaikan. Kalau mendadak harus ngidupin, harus gini, mungkin gini ya. Nah, kita sudah makan. Gimana kalau kita ini cari suasana yang suasana baru ke depan ya? Boleh. Ya, yuk. Dari semua yang pernah kamu wawancara itu kira-kira siapa sih yang paling butuh persiapan khusus? Ada nggak tokoh pemerintah, tokoh politik yang gitu? Ada sih, kemarin juga terakhir kan berkesempatan juga wawancara Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Terus itu aku ingat banget wawancara Pak Ma'ruf itu 1 hari sebelum beliau dilantik menjadi Wakil Presiden di rumah beliau, di rumah Pak Ma'ruf gitu. Kan karena kita sering ya kadang malam tayang, bangunnya pagi segala macam kan benar-benar dituntut kebugaran tuh. Betul, harus menjaga imun. Tadi olahraga mungkin kan agak sempat olahraga nggak ya? Sempat. Jadi memang dalam seminggu itu disempetin banget. Dalam 1 minggu minimal 2 kali itu dalam seminggu olahraga. Olahraga yang memang datang ke tempat olahraga. Oh, gym gitu ya, ke gym ya? Kayak saya ikut klub misalnya kayak yang Zumba, Zumba body ya. combat, kayak gitu. Pokoknya harus, atau enggak minimal ya workout setiap pagi tuh biasanya kayak squat 50 kayak gitu-gitu. Olahraga pasti ya untuk bisa untuk kebugaran. Tapi biasanya ada apa namanya? Imun booster. Wah, nah ini biasanya kan masing-masing punya rahasia yang nggak disebut-sebutkan gitu kan? Apa sih rahasianya? Rahasia buat tetap sehat dan yang pasti tuntutan progres itu tadi. Iya, benar-benar sebenarnya biar cantik dari dalam, segar dari dalam. Betul, itu minum imun booster. Jaga makan ya pasti, jaga makan. Nggak boleh makan nih kayak misalnya bebek goreng atau berminyak. Ya gitu, sekali-sekali boleh lah ya. Sekali-sekali boleh, tapi jaga gizi, sayur, buah itu pasti makan banyak olahan dari buah dan sayur, termasuk kayak minum-minum yang sehat-sehat juga nih. Ini yang paling dikangenin juga dari ini kalau ke Semarang waktu di Jakarta tuh dulu puyeng kan kalau pengen minum jamu kayak dulu. Waktu di Semarang kan rutin banget minum jamu hampir kayak setiap hari, kayak pemir asem, beras kencur, gula asem, kayak gitu-gitu. Nah sekarang udah makin gampang, nggak perlu worry lagi, nggak perlu gelisah lagi karena udah dikemas, udah ada kemasan yang cantik. Ini diunjukkan. Nah aku pengen berbagi rasa yang enak ini nih, pengennya jadi biar rasa jamunya tuh nggak cuma aku yang ngerasain, karena ini emang enak banget. Aku suka dari dulu. Boleh diminum berarti? Boleh. Ini kalau saya sih, kalau cewek berarti biasa jamu ya? Jamu. Kalau saya coba jusnya. Saya jus. Itu ada jusnya juga, jadi ujungkan tuh ada jamu. Nah, ini ada
Ini memang rata-rata ini kita coba berdayakan yang namanya UMKM supaya mereka bisa packagingnya bagus ya, dan lihat menarik dan menghindari terlalu pemakaian yang namanya zat kimia. Kayaknya biar seger ya. Jusnya ini juga jus buahnya tuh pakai buah asli, nggak yang pakai rasa-rasa buatan. Karena emang kita concern banget. Karena aku juga nggak, gimana sih rasanya beda ya kalau nggak dari buah asli gitu tuh. Bener, manisnya juga nggak manis yang ini ya, kayak manis dari buatan gitu kan. Bener, kalau buat yang mau diet bisa less sugar kayak gitu-gitu. Ini enak banget, sumpah. Aku cobain. Ini kalau nggak ditayangin di YouTube ini udah habis nih. Karena jaga image aja nih. Kalau nggak udah habis nih. Iya. Ini aku cobain yang jambu. Nah, jaga imunnya kayak gini-gini, minum yang sehat-sehat juga. Kamu boleh coba juga tuh telur asinnya. Iya bener. Telur asinnya enak. Gitu. Dan kita juga punya. Ini telur asin ini biasanya kalau lagi pulang ke Semarang, Yeah. teman-teman ke Jakarta pasti langsung open just tip nggak? Karena kayak mereka tuh kalau ketika ngomong Semarang banyak banget, dan Jawa Tengah banyak banget kuliner-kuliner yang kayak menarik Enak ya. buat dibawa ke sana, dan itu kayak laris banget biasanya, termasuk telur asin juga. Telur asin ini Saya sih rekomendasi telur asinnya karena telur asin ini kan orang kebayangnya dari khas Brebes ya. ini dari Semarang. Semarang Banyumanik, punya ibunda tercinta. Ibunda tercinta kan? Iya betul. Iya. Ini dari Kalau ini Brebes. bener loh ngomongnya, maksudnya bukan karena punya ibundanya dibilang dibilang Emang enak. enak kan? Memang enak. Satu yang perlu diketahui, kalau nggak salah ini saya dengar ini kok bukan di ternak di kandang dia di kalau bahasa Jawanya diangon gitu Angon. ya, dilepas. Bebek angon. Nah, sehingga dia lebih ini ya, lebih kandungan telurnya lebih sehat. Salmon juice. Nih, ini juga ada kopi nih. Kopi ya, kita rata-rata sebenarnya memberdayakan semua orang UMKM supaya kita punya slogannya begini. Satu usaha hidupi banyak keluarga. Nah, seperti semangatnya tadi Kenani, dia awalnya dari TV Caka tadi ya. Dari TV lokal. TV lokal, dia mulai ya dengan mimpi-mimpinya dia masuk ke salah satu perwakilan daripada TV nasional juga ya, Kompas tadi kan. Punya mimpi lagi, dia masuk ke TV One, dia punya, ya ini jadi semangat kita semua teman-teman. Dan karena bentuk semangatmu, saya kasih kopi supaya kamu nanti kalau Kita buat teman melek ya. berteman melek. Nah, satu rasa yang enak dinikmati oleh orang yang baik itu bisa menjadi tersebar dengan baik gitu. Iya. Nah, wah, kita nggak terasa udah berapa lama kita ngobrolnya tadi. Udah lama ya. Udah makan, Udah udah segala makan, macam. udah Nah, sampai nongkrong. nah, sudah cicipin telur. Ini karena di ini aja diliput loh. Karena kita Iya, ngobrolnya diliput segala macam, takutnya nanti bilang itu nggak pernah makan telur asin ya, nanti kata netizen ya. Jusnya habis semua, kok banyak itu, yang diminum cuma satu. Jadi ada aja. Nah, apapun masukan teman-teman kita terima, dan sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol kita, kayaknya semangat kewirausahaan boleh di-share sama ini, karena nih baru bagaimana mengejar prestasi yang tadi dari Semarang dengan lagi nyusun skripsi, mencari Kerja. ya pintar-pintar melihat peluang ya. Betul. Nah, saya kasih waktunya sama Kenani sekarang yang ya 5 menit untuk ngobrol, kira-kira apa sih kamu share motivasinya untuk orang kewirausahaan, karena kamu kalau nggak salah saya lihat di IG lainnya kan webinar juga segala Ya, macam ya. dengan orang-orang pengusaha kan. Apa yang jadi keluar sekarang, tapi apa sih keyword yang membuat dirimu istilahnya yakin lah bahwa ini kalau kamu lalui. Nah, monggo. Kalau sebagai wirausaha mungkin aku termasuk pemula ya gitu, aku juga masih butuh banyak belajar gitu, tapi untungnya dengan iklim yang baik, ketemu dengan orang-orang hebat juga, banyak belajar. Yang pasti di situasi pandemi kayak sekarang ini memang jadi masa yang sulit sebenarnya, tapi yang harus dilihat adalah peluang di balik itu sih. Bukan lagi melulu berbicara soal COVID ini memberikan dampak yang negatif, terus bikin susah semua orang. Iya, itu iya, tapi sekarang udah berhenti untuk berpikir itu dan mulai memikirkan cara bagaimana untuk bisa berdamai dan juga berjuang di situasi yang sulit saat ini gitu. Udah banyak teknologi yang ada yang bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha muda, pengusaha pemula mungkin gitu, yang mungkin belum juga kepikiran jadi pengusaha kayak gitu, mau mulai coba deh dikenalin kepengenannya apa gitu,
gitu, passionnya di mana. Terus ini sebenarnya waktu yang baik untuk lebih mengenal diri sendiri, untuk punya ruang lebih besar menempatkan kreativitas di dalam diri yang ada, memanfaatkan teknologi yang pasti gitu. Karena bersahabat dengan teknologi ya. Betul, karena kalau nggak kayak gitu kita akan terus ketinggalan. Karena kan hidup terus belajar ya, gitu. Kita nggak boleh terjebak di satu situasi yang justru bikin kita nggak berkembang gitu. Banyak sebenarnya platform yang bisa kita pakai, yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan ide-ide, untuk bisa bertemu orang-orang yang lebih banyak. Karena sebenarnya itu cara paling simpel yang bisa kita lakukan, dan sebenarnya efek dominonya sangat besar gitu. Cuman dengan teknologi kita bisa ketemu banyak orang, bahkan nggak di lingkup yang kecil, bahkan bisa sampai nasional atau bahkan mungkin internasional kayak gitu, bisa ketemu dengan orang-orang yang sebelumnya kita nggak terpikir gitu. Jadi jangan pernah takut untuk memulai sih. Kalau menurut aku kayak lebih baik telat memulai daripada menyesal tidak pernah bergerak sih. Gitu ya, itu tipsnya ya. Nah, sebelum itu kita ada game nih. Pertanyaan itu jawab cepet loh. Karena ya challenge-nya jawab cepet ya. Ya, challenge-nya jawab cepet dan nggak harus benar kan, bisa aja salah kan. Nah, kita ada 20 pertanyaan. Juga nggak ya? 12. Oke ya, kita mulai ya. Hitam atau putih? Hitam. Bulat atau kotak? Bulat. Eropa atau Asia? Eropa. Nyanyi atau nari? Nari. Manis atau asin? Asin. Ditanya atau bertanya? Bertanya. Kopi atau teh? Teh. Atta Halilintar atau Deddy Corbuzier? Deddy Corbuzier. Instagram atau Twitter? Instagram. Chatting atau telepon? Telepon. Najwa Shihab atau Rosiana Silalahi? Najwa Shihab. Menikah atau karir? Menikah. Oke, cepat ya. Langsung dipikir. Jadilah pasangan hidupku. Oke, teman-teman sahabat wirausaha, di akhir season ini tadi sudah disampaikan dengan ini Ken Ane, bagaimana semangat wirausahaan. Nah, closing saya begini teman-teman. Ya, apapun usahanya seperti yang ada di sini, teman-teman percayalah bahwa produk yang teman-teman buat itu adalah jalan hidup. Dan seperti slogan kita, satu usaha hidupi banyak keluarga. Jadi jangan pernah nyerah, jangan pernah takut. Kalau kita ambil ada kata orang itu benar ya, coba aja dulu. Karena learning by doing itu sebenarnya guru terbaik ya. Nah, dan itu teman-teman, sampai ketemu lagi kita di konten kewirausahaan atau dalam video-video berikutnya. Dan saya berharap teman-teman bisa dukung karya kita ini melalui like, subscribe, komen. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Mbak Ken. Semoga teman-teman terinspirasi dengan semangatnya, dan teman-teman tunggu video saya berikutnya. Dan saya butuh support teman-teman, like, comment, subscribe, share. Dah, das.